Malam Pak. Sapeno ya, oke. Mohon maaf kemarin malam itu waktu yang bersamaan ada jaringan dipakai untuk acara online juga, sehingga acara ini tidak bisa diundurkan dan dibatalkan. Ya sudah, saya sampai kelupaan menyampaikan informasinya. Jadi akhirnya saya geser ke hari sekarang. Bagaimana Anggi sudah dapat ini kah? Ide-ide menulis ini risetnya? Masih dengan tesis yang lama? Judul skripsi yang lama atau mencoba yang baru? Bagaimana Anggin? Kalau ini Pak Sunarto bagaimana? Apakah sudah dapat ide menulis yang rencana menulis? Kira-kira apakah menggunakan pendekatan kuantitatif ataukah menggunakan yang mix method gitu, campuran? Bagaimana, sudah ada ide-ide kah? Kalau Nuh gimana Nuh Saniraro? Iya Pak. Sudah ada rencana penulisan judul tesisnya belum? Kalau yang kemarin sih Pak tentang akuntabilitas dana desa Pak. Masih akuntabilitas dana desa. Akuntabilitas dana desa itu kan tema sentralnya akuntabilitas dana desa. Kalau kemudian model empiriknya, itu gambar variabel yang akan dimunculkan sebagai ide menulis. Apa itu kira-kira variabel apanya? Oh itu dari SDM-nya, kemudian teknologi penggunaan teknologi informasi dengan transparansi. Jadi ada dua variabel, ada tiga. Jadi sumber daya manusia, kemudian teknologi informasi yang digunakan, dan transparansi terhadap akuntabilitas. Iya Pak. Yang dimaksud dengan SDM-nya itu, apakah SDM itu ukuran tingkat pendidikan ataukah kemampuan soft skill yang tidak harus melalui tingkat pendidikan, bisa juga melalui pendidikan informal, pelatihan ataukah yang lain, ataukah indikator-indikator yang lain. Kira-kira SDM-nya ukurannya apa kira-kira terkait dengan akuntabilitas dana desa? Itu saya pilih yang pertama itu dari tingkat pendidikan dengan soft skill-nya. Jadi kalau menurut saya kalau pendidikannya mungkin lebih dari SMA itu nanti dilihat apakah soft skill-nya itu bagus tidak setara dengan pendidikan. Begitu Pak. Jadi kalau tingkat pendidikan itu berarti saudara menggunakan datanya pakai data apa itu? Datanya data ordinal atau interval itu? Jadi langsung saja Pak, kita akan coba supaya saudara mempunyai bayangan gitu ya. Jadi langsung kita gunakan untuk diskusi saja ya, saudara Nuh nih, untuk idenya saudara ini. Nanti saya coba akan share screen dulu. Ya. Nah, ini judulnya tentang akuntabilitas desa, ya kan? Akuntabilitas dana desa, betul ya, Nuh ya? Yang pertama SDM, kemudian SDM tadi teknologi informasi, yang terakhir apa tadi?
Variabel apa? Transparansi. Transparansi. Transparan. Transparansi. Jadi ketiga faktor ini, ya kan, ketiga faktor ini itu terhadap jadi ketika baik itu SDM, ya ini SDM, kemudian teknologi informasi, ya, kemudian yang terakhir transparansi, itu sebagai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Jadi ini kalau ini Y-nya, Y ya, variabel dependennya ya, Y. Kemudian yang ini X1-nya, betul nggak kira-kira itu? Mau yang dilogikakan itu. 1, ini X2-nya, ini X3. Jadi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan transparansi terhadap akuntabilitas dana desa. Begitukah? No? Iya, Pak. Maka pertanyaan selanjutnya itu yang tadi saya tentang latar belakang dan sebagainya, silakan saudara berargumen, ya, berargumen dengan empirik. Empirik itu yang sesuatu bisa dilihat menggunakan data sekunder, menggunakan, jadi ada masalah terkait dengan temuan dana desa di LHP, di BPK maupun di BPKP maupun di media massa yang bisa diakses. Kemudian di dalam berita tersebut diceritakan bahwa beberapa penyebabnya adalah variabel-variabel tersebut. Variabelnya SDM yang masih kurang, teknologi informasi yang digunakan masih lemah, ataupun tingkat transparansi yang tidak cukup baik. Ya, pertanyaannya kemudian tadi saya lompat terkait dengan definisi operasional itu, ya. Jadi saya terangkan kira-kira untuk proksinya atau definisi operasionalnya. Tadi SDM tadi ditanyakan. SDM itu apa yang ditanyakan di sini? Apakah satu, ya, SDM itu satu tingkat pendidikan, ya kan? Yang kedua soft skill, yang ketiga sumber daya manusia, apa ya? Karena itu kan dimensi yang luas ya. Jadi kalau dalam penelitian itu ada disebut dengan dimensi, ada disebut dengan variabel. Jadi dimensional itu ada sesuatu yang sifatnya unobserved atau abstrak, sedangkan variabel itu bisa diukur. Nah, sudah observe, karena bisa diukur maka bisa menggunakan data, itu disebut dengan measurement scale itu ya. Ukuran skalanya apa? Skala ordinal, interval, rasio maupun nominal, rasio, ordinal maupun interval, seperti itu. Nah, pertanyaannya misal kalau tingkat pendidikan ini, apakah saudara ukurannya adalah ordinal misal? Apakah ordinal ataukah dia interval? Ataukah dia tadi nominal? Nah, tingkat pendidikan ini biasanya yang saudara akan gunakan apa? SMU, SMA gitu ya? Iya, kayak begitu, Pak. S1 atau S2 iya, sampai S3 misal gitu. Nah, pertanyaannya kalau tingkatan-tingkatan seperti ini disebut dengan apa? Ordinal, interval, atau nominal? Saya bisa bantu jawab. Kalau nanti di dalam kuesionernya itu didesain seperti ini kira-kira, jadi langsung kalau seperti ini kan saudara langsung membuat worksheet kan, membuat worksheet di dalam Excel-nya ini. Nah, di dalam Excel-nya ini Y-nya itu transparansi, akuntabilitas ini ukurannya Anda gunakan apa? Akuntabilitas kuesioner ataukah pakai indeks atau apa kira-kira?
pakai kuesioner, Pak. Kuesioner. Berapa kuesioner? Bisa jadi misal pertanyaannya ada Y1, Y2, ya ini asumsi saja ya. Jadi kita mencoba untuk langsung mengolah, mungkin ada 5 pertanyaan misal ya, ini terkait dengan transparansi ya, nah, ini transparansi pakai Y, jadi ada 5 pertanyaan misal. Kemudian yang SDM X1 nih, X1 SDM itu menggunakan indikator tadi. Jadi untuk yang di sini ini SDM kan, ini kan transparansi tadi. Jadi kita seolah-olah langsung buat apa ini, buat worksheetnya saja ini ya. Ini transparansi, sorry, akuntabilitas, akuntabilitas atau Y. Kemudian di sini SDM, di sini lompat. SDM berarti hanya tunggal kan? Jadi seseorang itu kalau ditanya lulusannya apa, ya kan? Berarti X1. Nah, kemudian berikutnya, nanti kita akan coba mencoba menggunakan data ini, menggunakan data buatan ya. Teknologi informasi apa yang akan Anda gunakan? Apakah menggunakan kuesioner yang sifatnya iya tidak, ataukah setuju sangat setuju, skalanya skala Likert, atau apa kira-kira? Bagaimana untuk teknologi informasinya? Kan bisa juga untuk teknologi informasi ini ya. Misal di sini teknologi informasi, bentuk pertanyaannya apakah yang dipakai itu saudara ya. Pertanyaannya adalah satu, misal teknologi informasinya apakah ya tidak, apakah dalam pelaporan keuangan menggunakan aplikasi. Nah, jawabannya iya, kan jawabannya iya atau tidak. Ataukah yang ini pertanyaan seperti skala Likert, skala pilihan kedua, skala Likert. Nah, kalau skala Likert itu berarti pertanyaannya terdiri dari pertanyaan satu, mungkin proses pelaporan menggunakan sistem yang terintegrasi. Jadi proses pelaporan akan lebih baik ini contoh proses pelaporan akan lebih, berarti ini sangat setuju ya, pakai sangat setuju, SS sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju misal gitu. Kira-kira akan menggunakan yang tipe di atas, pertanyaan di atas, atau pertanyaan di bawah? Untuk yang teknologi informasi. Yang kedua, Pak, pakai. Yang kedua, oke. Jadi saya akan coba membuat simulasi saja ini. Jadi untuk yang teknologi informasi, ya ini kemudian saya kasih ke warna lain supaya berarti kan seperti ini kan. Kira-kira saja ya, ini kira-kira saja. Tidak harus tepat ini. Teknologi tergantung saudara nanti dapat kuesionernya berapa buah. Misal pertanyaannya adalah X1, ini jangan pakai X1 lah, mungkin S1 atau A1. Nah ini B ya, B1 terdiri dari beberapa pertanyaan.
B1, B2. Nah, mungkin sampai ada 6 pertanyaan. Nah, bisa jadi seperti ini. Berarti saudara sudah punya bayangan di sini. Ada 2 tipologi. Yang satu menggunakan skala Likert, yang ini menggunakan skala apa tadi? Skala ordinal. Jadi jawabannya hanya tunggal karena pertanyaan sekolah, ya kan? Bukan pertanyaan sama seperti skala Likert seperti ini. Yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga terakhir. Nah, yang terakhir saudara untuk transparansi. Nah, transparansi sama seperti ini ya, skala Likert ya. Transparansi juga skala Likert. Oke. Jadi berikutnya saudara membuat transparansi skala Likert. Misal di sini ada beberapa pertanyaan, 4 aja deh. Ya, cepat. Transparansi. Transparansi. Oke. Ini C1, C2 sampai C4. Oke. Sekarang saya kasih warna-warna supaya lebih mudah. Oke. Jadi ada 4 variabel. Jadi akuntabilitas itu dipengaruhi oleh SDM, teknologi informasi, dan transparansi. Nah, kemudian yang di samping ini adalah responden. Ya kan? Responden. Nah, respondennya saudara minimal bisa dapatkan banyak ya, 1, 2, 3. Mungkin respondennya saudara bisa dapatkan sampai 81 orang. Misal saja 81 orang. Kemudian yang ini menjawab skalanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 10. Saudara No. 1 sampai 5, Pak. 1 sampai 5. Oke, kalau gitu saya akan coba buat data dulu sama dengan datanya ya. Ini kalau pakai begini-begini pasti datanya tidak valid ini, tidak reliable. Valid tetapi tidak reliable. Saya sering seperti itu. Nggak apa-apa, ini namanya latihan ya. Jadi sebelum dengan pakai mini reset bisa pakai data seperti ini atau saudara langsung menyebar kuesionernya ke teman-teman yang lain. Nah, di sini juga sama. Ya, tinggal ditarik saja ya misalnya. Nah, oke. Sudah ya, datanya sudah aman kan? Nah. Kemudian yang ini Anda karena menggunakan lulusan SMA ya, di sini SMU, kemudian apa? S1, kemudian S2 atau bisa jadi S3 seperti itu ya. Bisa jadi ya datanya seperti ini. Sehingga di sini Anda gunakan datanya antara kalau dia ini 1 2 3 1 paling bawah 1 paling tinggi 3. Ini tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan jumlahnya ada ini 81 orang yang mengisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini saudara sekarang sedang membuat worksheet ya, membuat kertas kerja ya, kertas kerja untuk mengolah datanya. Kita menggunakan judul penelitiannya adalah akuntabilitas dana desa ya, yaitu pengaruh SDM teknologi informasi dan transparansi terhadap akuntabilitas dana desa atau determinan faktor akuntabilitas dana desa. Jadi misal judulnya seperti itu ya. Oke, saya kunci dulu ini supaya tidak ganti-ganti ininya angkanya. Oke. Langkah pertama yang Anda harus lakukan apa? Uji
Langkah pertama apa ini? Saudara harus melakukan uji apa? Uji kualitas data. Uji kualitas data itu yang disebut dengan pertama A itu uji validitas, dan uji yang kedua adalah reliabilitas. Nah, seperti itu. Ini karena datanya data kacau, biasanya uji reliable-nya pasti kacau karena saya pakai data random. Kalau valid bisa jadi valid. Gitu. Itu dalam, yaitu kita akan mengupakan seluruh ya pertanyaan ini valid atau tidak. Valid itu namanya sahih. Saya itu konsisten. Sahih itu apa? Alat tersebut itu benar-benar cocok ya, benar-benar cocok, benar-benar bagus dipakai untuk menanyakan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu perlu ditanyakan oleh 5 pertanyaan. Jadi masing-masing pertanyaan itu benar-benar mampu menjelaskan tentang akuntabilitas. Ini dikorelasikan dengan totalnya. Jadi langkah selanjutnya adalah di sini biasanya saudara jumlahkan ya, jumlahkan dulu untuk total pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima. Jadi jumlahnya 19 ini. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 jumlahnya 19. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu copy data ini kemudian Anda pindahkan ke SPSS ya, pindahkan ke SPSS untuk dilakukan pengujian validitas. Nah, ini saya akan buka SPSS. Ini kita langsung menggunakan apa itu model yang dikembangkan oleh saudara Nuh. Mudah-mudahan ini kalau sudah menggunakan data bayang-bayang begini tuh namanya skripsi ya, skripsi. Tesis itu cepat aja sebenarnya selesai. Yang lama itu ya tadi itu. Logikanya yang itu yang lama. Belakang. Seperti itu. Oke, kita tunggu nih SPSS. Ya nanti yang saudara butuh bisa datang ke ini karena bajakan ya. Oke. Oke, ini pindahin ke sini, kemudian ini kita kasih nama tadi Y1 ya, sorry. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan TY, total Y. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara Nu? Mudah ya, masih ya. Ini kan tadi data yang di Excel, ya, data yang di Excel ini saya pindahkan, ya, data yang di Excel saya pindahkan ke SPSS. Setelah itu Anda lakukan namanya uji validitas, analisis, kemudian Anda apa itu? Diapain ini coba? Ada yang itu? Diapain? Di Reza diapain Reza? Masih ingat nggak? Dikorelasikan, ya. Dikorelasikan masing-masing pertanyaannya. Saya ulang lagi ini. Jadi analisis, kemudian correlate, ya, correlate, kemudian bivariate. Masukkan datanya semua, pakai korelasi Pearson. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Perhatikan, semuanya signifikan. Signifikan itu nilainya kurang dari 5%. Ya. Makanya dari saya bilang kalau kita menggunakan random, setahu saya pasti gampang, pasti signifikan. Gitu. Validitasnya. Tapi kalau urusan reliable pasti tidak reliable. Kenapa? Karena orang jawabnya ngaco itu, tidak konsisten. Jadi pasti tidak konsisten seperti itu. Nah, itu jawabnya asal random seperti itu. Ya, jadi dengan hasil ini
yang pertama ya, pertanyaan tentang uji apa ini? Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan ini valid. Ya, Y1 sampai Y5 itu valid. Dari mana diketahui valid? Dilihat dari nilai signifikansinya semuanya di bawah 5%. Ini. Yang ini ya, 5%. Oke, di sini ada pertanyaan? Susah atau gampang? Ini refresh aja dulu yang mungkin mahasiswa S1-nya sudah lama atau yang mungkin yang baru menggunakan statistik. Ya, kalau yang sudah sering menggunakan statistik sih sudah hafal betul. Jadi saya ulang lagi, ya. Jadi ini adalah kuesioner yang disebarkan oleh saudara No ke responden sebanyak 81 orang. Ini ada 81 orang. Ini kuesionernya kemudian dimasukkan ke dalam worksheet, ke Excel, ya. Ini adalah jumlahnya, ini TY, jumlah dari total Y-nya itu ya, total Y-nya, jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5, 19, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu, data ini kemudian dipindahkan ke SPSS ini. Ya, Y1, Y2 sampai Y5 ini total Y-nya. Setelah itu, lakukanlah uji pertama kualitas data, yaitu validitas. Yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor pertanyaan terhadap totalnya. Yaitu analisis, correlate, bivariate, ya, masukkan seluruhnya, kemudian oke saja langsung versionnya. Hasil itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan uji reliabilitas. Reliabilitas itu bicara kesahihan. Nah ini kesahihan. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Nah, yang pertama sahih, ya sahih aja. Yang kedua konsisten, ya. Datanya, apakah pertanyaan itu konsisten enggak? Jadi orang kalau ditanya itu kadang-kadang valid tetapi tidak sahih. Maksudnya valid itu, jadi kalau kita potong rumput itu ada, apakah sahih kalau kita potong pakai kampak? Sahih juga, tetapi tidak konsisten karena tidak semua orang itu alatnya sama, gitu. Jadi setiap orang harus jawabannya yang selain dia sahih, tajam, ya tajam, dia juga konsisten. Jadi orang kalau memotong rumput itu menggunakan misal alat pemotong rumputnya, misal parang atau apa gitu ya. Jadi ya, pokoknya dia konsisten seperti itu. Tidak mungkin menggunakan gergaji, meskipun bisa terpotong juga rumputnya, tetapi tidak konsisten. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan apa alat ujinya? Menggunakan nilai Cronbach alpha, ya. Cronbach alpha dengan nilai Nunali itu 0,6, ya. Indikatornya menggunakan Nunali 0,6. Jadi kalau dia lebih atau kurang dari 0,6 dikatakan bahwa alat yang digunakan tidak konsisten. Jadi syaratnya 0,6. Jadi analisis, ya, kita menggunakan scale reliability. Ini kita gunakan scale reliability. Masukkanlah data-data tadi kecuali totalnya. Ya, kita menggunakan Y1 sampai Y5 kecuali totalnya, menggunakan model alpha. Ya, kemudian oke. Hasilnya ini. Cronbach alpha-nya berapa? 0,152 ini hasilnya. Nah, yang dikatakan dengan konsisten berapa? Katakan konsisten itu kalau datanya itu adalah 0,6, ya, di atas 0,6. Jadi tadi valid, ini datanya valid, tetapi tidak reliable, seperti itu. Ya. Tetapi kalau saudara betul-betul apa ini menyebar kuesioner kepada orang-orang tertentu, ya. Nah, biasanya mereka konsisten seperti itu. Nah, artinya selain valid juga reliable.
Nah, dengan ini kita juga bisa mengidentifikasikan beberapa orang yang dianggap outlier. Outlier itu adalah orang yang menjawabnya tidak serius. Kita bisa keluarkannya. Dan itu karena ketika orang biasanya menjawabnya sangat setuju, kok jawabannya dia sendiri menjawabnya sangat tidak setuju. Yang tidak setuju. Data itu merupakan data yang outlier. Mungkin orangnya waktu mengerti itu tidak membaca baik kuesioner tersebut. Syaratnya apa? Bisa di off-kan dari riset kita, itu dikeluarkan saja. Tapi kalau kita melakukan penelitian betul-betul ya, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang berikutnya adalah kita menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji kualitas data. Sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini kecuali yang menggunakan data SDM ini. Yang SDM tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena ini adalah data-data sekunder dia. Dalam tingkat pendidikannya mereka ini. Ya, ini data-data sebenarnya tipenya data-data sekunder. Ini kalau ini data persepsional itu data primer. Seperti itu. Ya, ini kita bisa mempunyai data-data seperti ini. Ya, jadi data-data persepsional itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya, oke. Jadi kalau data yang seperti ini kita terima saja. Tetapi nanti uji kualitasnya berbeda, yaitu uji normalitas. Harus dilakukan uji normalitas data nantinya. Nah, sekarang kita sama untuk teknologi informasi juga diperlakukan yang sama. Ya, teknologi informasi juga kita perlakukan yang sama. Kita jumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan dulu dari B1 sampai B6. Nah, ini totalnya 27. Nah, ya. Yang ini juga sama. Semuanya langsung kita ya, masing-masing kita olah. Nah. Oke. Kemudian kita masukkan datanya, lengkap dengan ini sekalian aja, ya, dengan ini sekalian supaya masuk data. Oke, kita masukkan datanya semua deh, ya. Oke, kemudian ini adalah SDM ya. Kita kasih nama pertama ini SDM. Ini adalah A1, A2, A3, A4. Ada berapa pertanyaan tadi ya? B1 ya, nggak salah, pakai A atau B sama saja. 6 pertanyaan, kemudian 4. Ya, 6 pertanyaan, kemudian 4. 5, A6, ini TA, total A, ya, kemudian B. Ganti aja B1, B2, B3, B4, TB, total B. Kita kasih nama di sini. TY itu tadi ada, kasih label.